Habib. Peserta terkecil. Biasanya namanya Habib itu besar begitu ya, tinggi. Ini mewakili Habib Timur. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana apa benar terang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an fa huwa kasrun dzikruhu. Yang terhormat kepada yang saya hormati kepada para masyayikh, para alim ulama, khususnya kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurina Nurina Bangsal Sari Jember, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muhammad Isyad Fuadi Al-Alawi serta keluarganya yang kami tahu dan kami tadimi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah membawa kita, beliau telah memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat masalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti adanya ad-dinul Islam. Setiap insan di bumi ini pasti merasakan yang namanya cinta. Mengapa demikian? Jalaluddin Rumi pernah berkata di dalam kitab Masnawi, hidupnya seorang pemuda tanpa cinta itu bagaikan ikan tanpa air, mati karena ketujuh. Mengapa demikian? Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan agar pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ki Mariodin dan merasa tentram, mereka tak komplis. Cuman semakin banyak para pengguna cinta yang bermain-main masalah cinta, tapi pada akhirnya mereka sakit hati dan terluka. Itu nih, kenapa ini cinta? Itu nih, kenapa ini cinta? Tapi cinta, anak Afrika, karena menitipkan
menjadikan bahagia, tapi di sisi lain kita membuat kita terpukul. Kenapa demikian? Cinta itu memiliki beberapa karakteristik. Antaranya adalah merasa tenang dengan mengingatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenteram. Jadi, kita itu jangan pernah khawatir kepada orang yang Anda cintai, selama orang yang Anda cintai tidak berpaling kepada hati yang lain. Karena kenapa? Bersoni. Karena ada kaidah fikih yang berbunyi al-istigharu bi ghairil maksudi, al-iradu bi ghairil maksudi. Memusatkan hati pada selain kekasih berarti telah berpaling dari yang dicintai. Bersoni napa nikah kekasih saya setia kenapa saya? Kekasih setia nikah ayah taruh kalama habibi ada kalami bigoiri. Lebih memilih apa yang dikatakan kekasihnya daripada orang lain. Ibadah mencintai keabaan ke Rasulullah kan. Mereka lakukan ihsan juga. Kan mencintai keabaan ke Rasulullah tidak pernah mengecewakan. Orang tanya sampai lebih. Rasulullah orang sabar rambutan. Rasulullah orang pernah pikir rambutan. Ya maka karena dari itu, ketika Rasulullah itu marah, pernahkah beliau berkata, "Udahlah, aku dengan cukup sampai di sini saja." Ya apabila ada kesalahan dan tutur kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih waktu. Atas nama Wisnu utusan kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasuqus su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Firstly, let me thank Allah subhanahu wa ta'ala. The beneficent inversion so good that we can dance in this together. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who have given me to from the immoral to the moral. From the darkness to the lightness. Yang kami takdimi para ulama wabil khusus pengasuh dan pimpinan yakni Al-Mukarram Kiai Ahmad Al-Alawi SPDI dan kepada wakil pengasuh yang pertama Al-Mukarram Maulana Salih Hisham MHI dan kepada wakil pengasuh yang kedua Al-Mukarram Maulana Muhammad Abrul Ni'am Al-Alawi SOS dan yang kami takdimi kepada Kepala Madrasah Diniyah Al-Mukarram Ustaz Ihsan dan kepada semua dewan juri yang kami takdimi. Tak lupa pula kepada santriwan dan santriwati yang amat kami sayangi dan yang amat kami banggakan. In here we want to speak to you all about the
berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minhum. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, karena bisa jadi orang yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Dan bagi perempuan, janganlah engkau memperolok-olokkan perempuan yang lain. Manusia adalah makhluk yang sosial, yang suka bergaul. Maka tidak heran lagi jika ada panggilan saling menyapa, apa kabar? Alhamdulillah, itu semua ada aturannya. Baik dalam bentuk caci maki maupun dalam bentuk memberikan gelar buruk. Contohnya apa? Pas juga nang baik kiraanku, pas belajar dengan apa sih? Lo ada. Ada, aku ingat mereka sindrom. Aja lagi pertimbangan dan Menghina atau mencaci baik melalui ucapan ataupun gerakan, baik yang dilakukan secara berangkat langsung maupun tidak langsung, seperti yang banyak terjadi di medsos. contohnya, dersenderan melalui medsos, si A story ngetek si B. Dasar manusia bermuka malaikat berhati iblis. Asal kagak sama. Saya tak setong kuni asal kenika ekeni. Jika Anda dihina orang, jangan ambil hati. Usahakan ambil batu berisi selosam. Benarkah kawan-kawan? Dari Abu Durai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Rasulullah SAW memberi nasihat, la tasubbanna ahadan, yang artinya enti kita mau ngotekan zaman lain. Artinya janganlah kamu mencaci seorang pun. Dan Abu Jurai berkata, aku pun setelah itu tidak mencaci seorang pun, Baik pada orang yang merdeka, seorang budak, seekor unta maupun seekor kambing. hadis riwayat Abu Daud. Sebelum menghina, sang keliruina harus ingat, jika menghina makhluk sama saja menghina sang kholik. Keliruina harus ingat, bisa saja orang yang kita hina kedudukannya jauh lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Orang yang dihina pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, jika ada orang yang mengajak kita untuk menghina atau mencaci maki orang lain, pas mengucap ambilan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum dengan kebodohan dan kejerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sebagaimana kaul Imam Syafi'i ketika selalu dicaci maki, dihina habis-habisan oleh seseorang, beliau berkata, yazidu syafahatan wa azidu izzah. Dia bertambah hina dengan penghinaan
kemuliaannya dan aku bertambah mulia. Ka'un yazdadu bil ifratiban. Bagaikan kayu gaharu semakin harum jika dibakar. Ditambah lagi seorang pengamat pelaku mengatakan Bahwa orang yang suka menghina dia sedang stres, depresi, frustasi atau gangguan kejiwaan. Nauzubillah min saling menghina, saling menghina, saling menghina, saling melarang yes. saling menghina, saling jaga yes. Saling menghina, saling membela yes. Setiap manusia Lelaki atau wanita jangan saling menghina, karena menghina bagi penghina seharusnya sesama manusia, apalagi saudara yang satu agama, seiman dan takwa, harus saling menjaga, harus saling membina kayak kita bertiga. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop hina, hina budaya yang hina. mengejek budaya yang jelek. Satu pesan dari kami santri bukan selebriti. Jadi bila Anda ingin mencaci, kami siapkan motor MPT. Kedua tangisan kita bukan untuk itu, saling caci hina melulu. Pertahankan jaga lisanmu, sesama muslim tak terseteru. Kekuatan lisan kita bukan untuk itu, saling caci hina melulu. Pertahankan jaga lisanmu, sesama muslim tak terseteru. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau terdengar dengan arah pancingan nyoon sekorang. Utur mangkola, wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama shallita wa ala rasulil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi alladziina usidu islamahu wa lam yu'minu syai'an fa'iyyan amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh-masyayikhina, wabil khususnya kepada pengasuh pesantren Nurul Imarah Al-Mukarram, Kiai Ahmad Fatul Izzat Wadi Alawi beserta pendampingnya, wakil pengasuh bina ilmiah Al-Mukarram Kiai Isyul Yusuf dan juga wakil pengasuh bidang amaliyah Al-Mukarram Bapak Abdul Mia, dan juga kepada kepala Madrasah Nurina Basasari Al-Mukarram Kota Lisan. Mati itu pasti, dan setiap makhluk pasti akan merasakan mati. Allah firman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tak ada seorang pun yang tahu kapan mati itu akan datang, karena mati tidak mengenal waktu yang tidak ada. Entah orang itu sudah tua, ataupun masih muda, atau orang itu sudah menikah, ataupun masih belum nikah. Semuanya tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, selagi kita masih diberi waktu, masih diberi nafas oleh Allah, mari kita gunakan waktu ini untuk mendekat kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan amalan soleh yang tidak membuang-buang waktu hanya untuk kesenangan yang menipu. Ada 5 perkara yang merupakan penyakit yang sangat mematikan. Namun ada 5 perkara pula yang menjadi obat atau penawarnya. Apa saja 5 tersebut? Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah pembicaraan, yang keempat adalah umur, dan yang kelima adalah sebagian tahun. Yang pertama adalah dunia. Dunia itu bisa jadi lanjut bagi kehidupan.
karena di dalamnya tidak menjanjikan sesuatu yang pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak ada kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Makanya dunia itu adalah panggung drama, kehidupan adalah temanya, dan manusia adalah pemerannya. Dunia merupakan akhir, sedangkan penawarnya adalah zuhud. Rasulullah bersabda, "Hubud dunya ra'sul hati-hati, wa zuhdu biha ra'sul hati." Cinta kepada dunia adalah bakal dari setiap kejelekan, sedangkan zuhud pada dunia adalah bakal dari setiap ketaatan atau ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah umur. Kemudian yang kedua adalah harta. Harta itu bisa jadi racun bagi kehidupan, dan penawarnya adalah zakat. Kenapa harus zakat? Karena zakat merupakan pembersih dari harta benda. Dan yang ketiga adalah pembicaraan. Semakin kita banyak berbicara, maka semakin banyak pula potensi kita untuk melakukan banyak kesalahan. Memang lidah itu tak bertulang, namun sangat bisa untuk menyakitkan. Pembicaraan merupakan racun, sedangkan penawarnya adalah berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan apabila kita ingat kepada Allah di waktu senang, maka Allah beringat kepada kita di waktu susah. Dan yang keempat adalah umur. Umur itu bisa jadi penyakit, umur itu bisa jadi racun bagi kehidupan. Dan penawarnya adalah taat atau takwa. Apa itu takwa? Imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Yang melakukan atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang terakhir adalah sepanjang tahun. Setiap hari terkadang kita lihat rasa perbedaan tahun begitu cepat. Maka oleh karena itu, jika sepanjang tahun kita buang sia-sia, maka bulan Ramadan adalah obatnya. Di mana bulan Ramadan banyak berkah dan maghfirah dalamnya. Makanya kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'na wa ballighna Ramadan. Melihat dari 5 hal tersebut, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kehidupan atau hidup ini memang sangatlah penting untuk kita manfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan amal-amal soleh sebelum kematian menghubungi kita. Dan dunia ini adalah ladang, sedangkan akhirat adalah tempat di mana kita memanen apa yang sudah kita ditanam di dunia. Makanya jadikanlah akhirat di hatimu, sedangkan dunia di tanganmu, dan mati di perutmu padamu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik. Cukup lumayan. Putusan putra yaitu atas nama Luqmanul Yaitu Songai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya pun tanyaan, keng gula dan gula pak. Benyak pun benyaan, keng pejawab buat orang bom. Kalian tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para hadir, para ulama, para masyaikh, para tokoh masyarakat, dan dewan juri sekaligus santriwan dan santriwati yang sangat saya banggakan. Wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurina An-Mukarram Kiai Ahmad Fatani Izzat Wali Al-Alawi SPDI beserta mendampingnya An-Mukarram Kiai Musalli Al-Hizam SSK MHI beserta Ahlul Bait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya kepada beliau. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana beliau telah
kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Nabi bersabda, wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yakhruju minan nari syai'un ismuhu harisun yatawalladu minal aqrabi ra'suhu fis sama'is sabi'ati wa dhanabuhu tahta al-ardi as-sufla fayunadi sab'ina marratan aina man baraza ar-rahman wa aina man haraba ar-rahman fayaqulu Jibril alaihi salam, madza turidu ya haris? Fayaqulu uridu khamsatan, aina man taraka as-salata wa aina man mana'a az-zakata wa aina man shariba al-khamra wa aina man akala ar-riba wa aina man yatahaddathu bi hadits ad-dunya fi masajid fayajma'uhum fi famihi wa yarji'u bihim ila jahannam. Yang artinya di hari kiamat akan ada yang namanya haris. Haris ini keluar dari kalajengking. Saking besarnya hewan ini, kepalanya ada di langit kaping 7 dan ekornya ada di bumi kaping 7. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Haris, Haris, kamu mau kemana? Kalau katanya orang jawab, awakmu orang dan diris. Kemudian Haris menjawab, saya mau mencari 5 orang. Yang pertama, orang yang tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, orang yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, orang yang minum minuman keras sampai teler. Yang keempat, orang yang makan riba. Kata orang Jawa, di anak-anak. Kata orang Madura, butuh. Abu dosa. Yang kelima, orang yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid. 5 orang tersebut akan dimasukkan ke mulutnya dengan haris, kemudian dibawa ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kampung Janek, Kampung Korea, yang anak pamer karena udah mulia. Jangkar totop sobung kote, tomo totop sobung kole. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan bisa jelas terbuka kepada saudara Sabdul ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang saya hormati, para haji ulama, para masyarakat, para dewan juri, para santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Mahasiswa negeri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Dinaro, Nurina Bangsal Sari, Kiai Ahmad Fatoni Izzat Fuadi El Alawi, dan wakil pengasuh bidang ilmiah Dora Yusoli, Dora Ahmad Yusoli Al-Hisa SSY MHI, dan yang saya hormati wakil pengasuh bidang amaliyah Dora Abdurrahman Ni'am Eskos, yang saya hormati
saya akan ini dan saya hormati. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti hari ini. Berbicara tentang bulan Ramadan ialah bulan yang mulia, kan? Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ada satu amalan yang mana amalan ini diwajibkan oleh orang muslim, yaitu puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, mewajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa puasa di bulan Ramadan disyariatkan untuk mengantar manusia dalam menuju ketakwaan. Dalam bulan suci Ramadan, bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan, di antaranya apabila kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah salah satu keistimewaan orang yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itulah penampilan dari saudara Samsul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim asrafas salatu wa taslim ala sayyidina masyarakat dan alhamdulillah kepada teman-teman mitra komisi dan masyarakat. Membaca salawat adalah merupakan ibadah yang paling istimewa yang pernah dilakukan manusia. Di antara ibadah yang lainnya. Demikian Allah SWT pada firman yang Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi
Oleh karena itu berselawatlah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang mengawali berselawat pada Nabi, lalu diikuti para malaikat, lalu disuruhkan kepada umat dan manusia yang beriman pada malam hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah salah satu bukti keistimewaan dari baca selawat. Dan selawat adalah merupakan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Karena kita adalah selalu disebut dan dicintainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba syai'an fahuwa kasbuhu." Dan siapa yang mencinta sesuatu maka dia akan selalu menyebutnya. Ada banyak hadiah dari keutamaan membaca selawat. Pertama, bisa menghapus dosa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salatukum alayya matahabbun mahabbun." Sesungguhnya salawat untukku adalah penghapus dosa. Dan kemudian kita bisa dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah kekasih Allah. Jadi otomatis kalau kita cinta kepada beliau maka kita bisa dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di anna mahbubun. Mencintai orang dicintai maka akan dicintai. Kita harus mengeluarkan rasa mahabbah kita kepada beliau, yakni Rasulullah SAW. Semoga kita di hari kiamat nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman buta menuju zaman kewibawaan, dari zaman kebodohan menuju zaman keilmuan. Yang saya tadi para alim ulama wabil khusus pendiri pondok pesantren Nurina yakni almarhum Kiai Ali Rahimahullah Muzaki, dan yang saya tadi pengasuh kedua pondok pesantren Nurina yakni Kiai Ahmad Fatani Izzat Bagi Al-Alawi, dan yang saya hormati kepala pesantren Nurina yakni Lawal Musafi Abi Hisham, dan yang saya hormati kepala madrasah diniyah yakni Ustaz Iksan, yang saya hormati para dewan juri dan tak lupa pula santriwan-santriwati yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu yang bertema Nabi Muhammad idolaku. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah,
Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan kelahirannya membawa rahmat bukan satu umat melainkan seluruh umat bahkan seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Rasulullah SAW merupakan sosok manusia yang sempurna yang untuk dijadikan contoh dan kita idolakan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya dan terpelihara dari sifat jahat, iri hati, zalim, keji dan lain-lain. Beliaulah yang pantas kita idolakan. Coba kau tanya kemudian semakin Mpian idola kesera. Takira pas jawab ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian pun kesera lagi bilang di TikTok, Ilham modern masa kini yang dipentingkan bukan alamnya, pasangan gantengnya, gantinya. Maka dari itu kita sebagai santri sendiri harus banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Muncullah sarang biang pasai mengaku. Paling jangan copok ngakan tangan dedung aja lah. Mikro sosmed dalam bila Allahumma sholli ala Muhammad. Bulatan aku gambar sarang masing-masing. Sebutkan tandanya kiamat. Maksudnya nikah bagi arena pas terbit dari barat, tapi cermin-cermin yang datang dari arah barat. Misalnya, tengah pakaian sepas boti, sekekurangan kain yang disebut dengan yuken. Arti dari yuken sih kan kamu bisa melihat apa? Mun kote mulus benda kamu pakai celang salah tahu dengan kain apa itu? Misalnya pas ketemu bireng lagi seperonca, pas ngocak selagi salah tahu dengan karet, kan celeng. Ya yang lain ngasih data kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya jelas, ayat di atas jelas bahwa kita mempunyai suri tauladan yang patut kita idolakan. Bahkan seorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mementingkan dunianya dan mengabaikan akhiratnya. Bahkan banyak orang yang lupa kepada pegangannya adalah agama Islam dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, banyak orang yang mengaku bahwa ia cinta kepada agama Islam dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jarang mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah,
Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah mencintai kamu, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan maka hadirin yang dirahmati Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu kita mulai sekarang harus sadar dan berpegangan teguh pada agama kita, dan memperbanyak ibadah agar kita diampuni dosanya, dan serta mengidolakan beliau dengan suri tauladannya dalam sehari-hari kita. Sebelum saya tutup pidato ini, marilah kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala dari saya. Apabila ada tegur kata yang kurang berkenan di hati atau letih hati, mohon dimaklumi. Burung kutilang, burung generasi, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim wal ulama, para masyayikh wal masyayikhina, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Alhamdulillah, yakni Lora Ahmad Fatoni Izzat Wali Al-Alawi, dan juga pendampingnya yakni Lora Yusofi Al-Sam. Dan kepada ahli bin beliau yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun beliau yang saya takdimi dan yang saya doakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Dia telah dapat mengumpulkan kita dengan keadaan sehat walafiat pada satu majelis taklim pada malam hari ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana beliau telah membawa kita dari zaman kegolongan, yakni sampai zaman terang benderang dan zaman yang kaya akan ilmu dengan pengetahuan. Hadirin teman-teman, kakak-kakak, adik-adikku sekalian, berbicara tentang bersih suci, Allah itu memerintahkan kita untuk selalu bersih suci. Karena kenapa? Karena berdasarkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, at-tahuru syatrul iman, bersih suci itu sebagian dari iman. Salah satu cara bersih suci itu adalah dengan cara berwudu. Dan juga salah satu manfaat dari berwudu itu adalah anggota badan kita akan menjadi bersinar ketika di padang mahsyar nanti.
Dan ini merupakan salah satu cara Rasulullah untuk mengetahui bahwa itu adalah umatnya. Jadi meskipun kulit kita itu hitam pekat, jangan sampai kita itu minder, apalagi putus asa. Selama kita itu terus-menerus mengerjakan yang namanya wudhu, maka otomatis kulit kita itu akan menjadi putih, bersih dan glowing. Karena kenapa? Karena glowing yang sesungguhnya itu adalah berwudhu. Pokoknya mulai kemudian telinga pelamir, dengan dia telinga boy, berat dini dia telinga blackpink, blackpink. Tapi minta teman wudhu, sorry, perlu badan. Betul sini bilang di robot. Betul sini. Bilang di robot itu memanglah berbeda. Memang benar beliau itu hitam, namun dirindukan oleh bidadari surga. Karena beliau itu dapat menjaga wudhunya selama 24 jam, yakni wudhunya itu terus-menerus tak ada putus. Beliau itu setelah buang angin langsung berwudhu, setelah buang air kecil langsung berwudhu, setelah buang air besar langsung berwudhu. Begitu sungguh luar biasa beliau menjaga wudhunya, sampai-sampai decitan sandalnya itu terdengar di surga. Dan ini merupakan yang membuat kita dari surga itu merindukannya. Sekali lagi, jadi kita itu jangan saling mencaci sesama manusia dipandang dari luarnya saja. Karena putih itu belum tentu suci dan hitam itu belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menyeramkan, namun kiswah Ka'bah hitam menyenangkan. Dan juga salah satu manfaat lain dari wudhu itu adalah dapat melumpuhkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Karena anggota wudhu itu adalah anggota badan yang paling berpotensi. Bahkan terkadang itu akan membuat kita menjadi melakukan maksiat. Dan juga berwudhu itu seperti contohnya itu seperti mata kita melihat sesuatu yang terlarang, tangan kita itu memukul atau mencuri dan mendolimi orang lain, dan juga seperti kaki kita yang terus berjalan ke tempat yang dilarang Allah. Makanya Allah itu berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin teman-teman saudara-saudara hadirin yang sekalian, berwudhu ini merupakan salah satu cara kita untuk melenturkan dosa-dosa yang ada pada diri kita, agar supaya pertanggungjawaban kita itu tidak terlalu besar saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak berhenti, Beri salam nampaknya sun. maka akan kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah penuh barakah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'assalam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti sekarang ini. Yang kami taklimi para alim ulama wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Inam Marina, yakni Kiai Ahmad Syafii Izal Fadil Alawi, dan kepala pesantren yakni Kiai Ahmad Yusuf Al-Hisham, dan kepada madrasah diniyah yakni Ustaz Isan, dan tak lupa pula kepada Dewan Juri dan santriwan-santriwatinya yang saya banggakan. Pendirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang akan menunjukkan kedudukan wanita dalam Islam. Pembahasan kali ini akan berdasar pada beberapa poin. Poin yang pertama adalah wanita sebelum datangnya Islam. Sebagian masyarakat jahiliyah saat ini hidupnya sangat kritis. Masyarakat jahiliyah sangat benci dalam kehidupan seorang wanita. Mereka ada yang mengguguri anak wanitanya hidup-hidup di dalam lubang, dan ada juga pula mereka yang membiarkan anak wanitanya hidup di dunia dengan angin besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Yang artinya, apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran Surat At-Takwir ayat 8-9. Hadirin rahimahullah. Dan poin yang kedua, gambaran indah bagaimana Islam memuliakan wanita. Segala bentuk kezaliman telah dihapus dari kita, dan Islam kembalikan kedudukannya sejajar dengan urusan pahala siksa. Semua hal kecuali perkara yang dikhususkan untuk wanita. Dan Islam telah menjadikan wanita sebagai warisan bagi kaum laki-laki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempersakai wanita dengan cara paksa. Quran Surat At-Takwir ayat 19. Maka Islam menjamin kemerdekaan pribadi wanita, menjadikannya pewaris bukan barang yang diwariskan. Islam juga memberikan sebagian harta warisan dari harta kerabatnya. Benar sekali, perempuan sekarang ini sangat dimuliakan. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini banyak perempuan yang salah pergaulan. Benar sekali kata pepatah yang berbunyi, banyak gadis sekarang ini hanya memikirkan tampilan luar, tampilannya memakai rok seperempat, Keluar setiap malam Jumat, mobil berkilat, rumah bertingkat, pacar dapat. tapi setiap malam terasa kiamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah teguh seperti orang jahiliyah dahulu. Di dalam hadis dijelaskan bahwa golongan oleh mereka yang belum pernah Nabi Muhammad lihat sebelumnya. Sekelompok orang pakai cambuk seperti ekor yang dipakai untuk mencampur manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya masih telanjang karena semasa hidupnya dia tidak mau menutup auratnya. Oleh karena itu, hai wanita-wanita solihah, kalian telah diangkat derajatnya oleh baginda Nabi. Jadi jangan kecewakan bagaimana Nabi yang telah mengangkat derajat kalian. Para akhwat muslim, anak-anak
sebagai barang yang mudah dan menyenangkan. Karena sebaik-baiknya lagi adalah memulakan harta dengan mengenal syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang terakhir pesan bagi para ukhti, jadilah wanita yang layak diperjuangkan karena punya nilai yang berharga. Maka jadilah wanita yang mengerti dan cantiknya luar dan dalam. Jangan hanya memikirkan tampilan luar, tapi juga harus memikirkan tampilan dalam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, nurun wal balam yawma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Marilah kita tunjukkan puji syukur kepada Allah Taala yang memberikan kepada kita sehingga kita bisa berada di tempat barokah ini. Yang kedua kalinya, semoga semoga tetap terpilih kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kata muda kali kita dengar. Nah, muda maka putri yang salah berpengaruh dia dikatakan dia jauh semeru dari adanya. Sekarang kita memasuki era baru yang disebut dengan generasi milenial. Begitu sehingga muda yang lahir pada era ini disebut dengan generasi milenial. Begitupun santrinya juga disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah tahu terhadap teknologi seperti pintar menggunakan Facebook, Google, TikTok, dan lain-lain. Namun sayangnya tidak banyak yang bisa menggunakan Facebook bukan sebagai alat silaturahmi, tapi digunakan untuk jadi bank. Betul. Karena sudah teknologi dengan benar. Kalau kita baik masa ini juga akan baik masa depan. Karena ini adalah masa depan. Nabi bersabda, "Subhanallah rijal wa
Kerondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bermajang pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sekalian semuanya Kiai Ahmad Tabani Izan Fadi Alawi, juga wakil pengasuh Kiai Ahmad Kiai Yusuf Insan sarang Lora Abu Rohina sesangat hormati dan sesangat berkaulati. Juga tak lupa dengan kepala madrasah Ustaz Insan, saya sangat berkaulati buat sesangat berkaulati. Juga tak lupa dan kepada santriwan dan santriwati, saya ampun hadir dalam hari itu dan kemudian semangat dengan saya. Wassalamualaikum Muhammad. Pokok Pak Asal. Wassalamualaikum Muhammad. Ini kan tak tahu yang betul. Perlu kalau saja ajuran kau ingin jangan sampai nikah ampun dapat keselamatan akhir. Mau tadi Ustaz? Betapa banyak di luar sana orang tua yang dulunya masuk anaknya sekarang sudah berubah menjadi babysitter yang masuk anaknya. Betapa banyak orang tua yang dulunya hanya bantu-bantu sekarang sudah jadi pembantu. Benar tak benar? Ibu bantu orang tua. Pagi orang tua nikah sebagai bantu. Orang tua nikah muncul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qullaha la tusriku bihi syai'an. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا penyembah sang yang kebir Allah dan Gusti wala tusyriku benjangan dari benjangan musyrik pada diri Bini dia Allah saya kalau bercontoh-contoh. Wabil walidaini sana berkala benar dua di sana akan lebih besar. Orang dua lagi. Nomor 2 saudara Allah. Ingat tidur dia bermakna TV. Jangan lupa nanti. Lebih-lebih kalau kau bini birrul walidain. Kenapa kau menggunakan birrul walidain? Kau tidak ihsan walidain. Kau tidak menggunakan ihsan. Padahal artinya sama-sama bagus. Kenapa kau menggunakan birrul? Itu mengambil dari lafaz dari asma Allah yang berasal dari al-baru, artinya yang maha berbuat baik. Maksudnya apa makna asma Allah? Berbuat baik. Maksudnya apa? Kita itu harus berbuat baik dan kalau yang kedua, sebagaimana Tuhan itu berbuat baik kepada makhluknya. Kan baik, bisa baik kan? Bahasa semangat segini kita. Akhirnya udah semangat. Ini semangat terus juga.
berbuat baik dengan kita berbuat baik ke makhluk. Pada seterusnya tadi, jika pada orang laki datang ke Rasulullah, dan orang laki dia ngomong, ya Rasulullah, izinkan aku menjahit Rasul, karena kalau orang menjahit itu bebas dari azab kubur. Ya Rasulullah, izinkan aku menjahit Rasul, karena kalau orang menjahit itu langsung masuk surga. Apa jawab Rasul? Orang ibu masih ada ya? Ibu masih ada? Ya masih Rasul. Beda iman, beda Roma. Nah pada jawaban Nabi, insan bijilaiha. Nah ya, urus dalam kakinya, bersama jannah, maka kau akan dapatkan surga di sana. Jika urus dalam kakinya, datang, kita ini berjannah. Tahu boleh berjannah? Tadi, istimewa lagi. Di dalam struktur tubuh orang tua ini, jika bedah stok tubuh saya bulja, juga ada dari asma Allah, sifat Allah. Nama berjaya Rahim, yang diambil dari Ar-Rahim. Ini kamu aja, pas kita berbuat bakti kalau itu, jika orang berbuat bakti, jika orang bertajam, ada pun punya di dalam hadis-hadis, di dalam kita Riyadhus Shalihin. Bisa kita hafal masalah ini. Jika hadis yang berlema, hadis yang berlema saya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika berdoreng kaki, nanti sama ini sangat dulu. Berdoreng kaki datang adanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang patut mendapatkan baktiku-nya jalan kaki? Lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah, pada Rasulullah ada beberapa Rasulullah ini Nabi, ummuka, ibumu. Tadi Nabi minta ummuka, ibumu. Terus saya lagi tidak. Kenapa orang laki kita sebut lagi? Atanya boleh begini Nabi. Sumbangan dia Rasul. Lalu siapa yang Rasul? Kepas saya. Bagaimana jawaban? Jawaban Nabi, ummuka, ibumu. 2 kali. Ki orang mana nih? Apa? Orang mantap dari mati dari orang. Selaki lagi. Atanya boleh kata Nabi. Ya Rasul, sumbangan maka pas saya ya Rasul, ummuka, ibumu. 2 kali. 2 kali orang kau ini itu oleh 2 ada betul. Terus jangan, saya merfa. Katanya boleh. Selaki lagi. Sumbangan ya Rasul, maka pas saya ya Rasul. Abuka, bapakmu. Kalau kau laki ini boleh itu. Ada kau ini ada. Ada itu mengandung 2, melahirkan 3, menyusui. Ada lagi itu mengisi. Ada itu mengisi. Ada lagi ini ada togi. Ciri dia. Ciri apa? Ciri kan orang bini dia. Oh, bisa yang melakukan saya lakukan begini. Tak bisa. Melahirkan tuh. Melahirkan kita sampai ini. Bahkan pada semenjak tanda-tanda Nabi lagi. Bahkan ada lagi sakit di atas sakit. Sakit berarti. Orang lagi bisa. Tak bisa. Makanya Nabi iri orang ini istilahnya. Melahirkan itu sangat gitu. Tapi bahwa tidak bisa sakit dari mereka. Bahwa sudah bisa sakit dari mereka. Kita setahun kita boleh lagi. Dan jika ada orang laki, asalnya tenang di masjid, pas masjid kasak, ada orang gini nangis, nangis. Jadi jangan seperti laki, bisa laki juga karena udah apa rumah nangis. Tidaklah kau malah wudhu kadang sebab tahu kau malah wudhu malah mas diam senangis aja. Jadi malah wudhu datang, malah wudhu pasti kan senangis. Oh tidaklah, jika kita sholat kadang sebab tahu kita sholat malah ambu senangis aja. Jadi dan selaki ring besar sebab tahu ambu. Asoda, assalamualaikum pasti nangis. Jadi guru bertanya-tanya dalam hati. Apa deh mana yang kita? Padahal masjid kita tempat beribadah lagi, tempat bunyi tempat nangis. Jadi yang tarik itu saat itu, mulai doa, mulai salam, berat, yang tarik orang ini bunyi ikhlas itu, yang tarik, atanya mas, Arab pun nangis, buknya.
anak ada tarang penyokong. Dan terus nangis ya. Ya anak dari mana nangis ya. Pero kosak ya. Jadi pas katanya dalam ada lo berdua tuh. Jadi apa gini? Beda kertas gini kertas lagi. Beda pertanyaan gini kan. Apa berarti? Jadi begini kan. Ada 1.000 gini kan. Dia mahasiswa gini kan. Ada 1.000 kan. Katanya sakit. Di atas sakit lari dari kami. Aku berbeda lebih sakit dari kami. Jadi mumpung ini kan berdua itu ini katanya ini kan. Katanya kan ada yang lebih ini. Ya ibu ya. Apa saya paling menyakitkan ini? Apa yang paling menyakitkan dalam hidupmu ya? Selama audit dari penelitian ada saya. Kenapa jangan ini betul aja melahirkannya? Pas tadi mau ada lagi gitu. Apa betul lebih sakit dari melahirkan? Betul. Nah ini penasaran ya. Padahal gula lagi dalam. Bukan ada. Gimana yang sakit? Pasti ibu di sini sakit. Tapi pas saya mulai. Saya banyak jawab. Apa sih lebih sakit dari melahirkan? Bukan. Lebih sakit dari melahirkan ruang. Anak yang aku lahirkan membentakku ya. Makanya gua mau jadi menjadi anak lu cetak kali tua. Soalnya apa? Soalnya dia ada bentak satu kali tua bro. Sakit apa? Sakit itu sakit kan? Lebih sakit di melahirkan. Makanya sekarang itu bini itu cetak begal. Mengiolog mereka bini. Nak kau mengatur jawab. Anu kali itu bini. Mencoba nak kau bini datang ni. Awas cetak entah pada ini sakit dan sakit. Kemudian tak bisa membahagiakan kedua orang tua. Kemudian kalau kamu tidak bisa membahagiakan kedua orang tuamu melalui prestasimu, setidaknya kamu tidak menyakiti hati orang tuamu. Perlakukanlah kedua orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Milana Dr. Sukarito dari kantor Kementerian orang Filipina, tidak maaf. Menabi berdaya kesalahan, saya akan niat atau dalam pada pengurangan hadis atau Al-Quran saya salah, artinya maklum nih, bahwa dimaklumi. Saya tahu nih, kinyaman santren memaklumi, oke? Kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febrianti. Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul di majlis kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula yang kami tadini kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurina Nurul Inara, kepada Al-Mubarak Mara Ahmad Fadl Izzat Fadil Alawi, dan para rubet yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa takdim kami. Dan tak lupa pula kepada Dewan Juri dan Bapak Ahmad Ali yang kami hormati, dan para santriwan dan santriwati yang tentunya berbahagia pada malam ini. Baik, langsung saja kami di sini akan berpidato yang bertema pergaulan laki-laki dan perempuan. Dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabil. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena
satu jalan yang buruk. Dalam pergaulan pria dan wanita Islam mengatur agar tidak melakukan zina, juga perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos, yaitu Yang pertama, ihtilat. Ihtilat adalah hubungan antara pria dan wanita yang melampaui batas dan tidak disadari dalam pembunuhannya yang sesuai dengan syariat. Ataupun ihtilat lagi ke tahap-tahap yang lebih berbahaya. Yang kedua, halwat. apa itu halwat? Berbagai selain mahram. Oh, yang itulah. Kita sebagai santriwan bersyukur andaikan kita yang awal yang hobinya jalan terus, tapelan, di mana angin dan sinyal. Sama orang tua mau atau bertekad nyata jalan sama si dia. Apakah itu perbuatan yang dosa? Rasulullah bersabda, Janganlah salah satu dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, karena setan akan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Munawwirah di dalam kitabnya berkata bahwa setan akan menjadi penengah di antara mereka berdua dengan membisikkan dan berbuat syahwat mereka berdua bergejolak. Nauzubillahi min dzalik. setan siap menggoda 24 jam. Bagaimanapun Halwat Allah keduanya tidak diketahui orang lain. ataupun halwat mughaladzah yang tidak diketahui dengan orang lain sama sekali, Kapanpun, baik siang atau malam, dimanapun, baik outdoor atau indoor, pasti yang ketiga setan. satu lepas nikmat karena tidak adanya yang mencegah dan yang mengganggu. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan ketahuan juga. Dan kita sembunyi dari Allah. Jika ingin perintah Allah, maka ikutilah jejak Rasulullah dan tidaklah sebagai contoh beriman dengan tidak mudah, berpikir tidak, bercinta tidak, berbuat tidak, dalam pergaulan jangan sampai jatuh. Jika ada yang mengajak korban di sini di sana, enggak ditolak. Kontrol lawannya, jaga lawannya, hindari kesalahan lawannya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus jaga pergaulan, jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Teman-teman, musik. Lelaki perempuan, janganlah berduaan sebelum menikahkan. Itu tinggalan Tuhan, ingat-ingat kawan. Itu berangkat setan, bila nengok sayang.
satu. Baik, itulah penampilan nomor undi 16 Lemas dan kawan-kawan. Tentu tidak dikhawatirkan lagi. Dan Iqbal disilahkan. Ini merupakan santri baru, jadi sekawan dengan Habib dan Wisnu. Baik, kepada sang disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren dan kepala pesantren dan kepala penulisannya Al-Mukarram Ustaz Iksan. Allahumma shalli ala Muhammad. Menjadikan puji syukur atas kehadiran Allah dan telah rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari dengan berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan yang dimuliakan Allah SWT ada 4 macam. Seperti yang disebutkan dalam huruf. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sungguhnya dengan bulan itu menurut Allah sudah ada 12 bulan. Dalam kita Allah, di dalam hari Allah menciptakan bulan dan bulan ini dari 12 bulan tersebut. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Santriwan dan kawali yang berbahagia pada malam ini. Baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aqimu raja'a lillahi bi-alfi aktsara min al-qiyamah." Muliakanlah bulan Rajab. Muliakanlah bulan Rajab, maka pada hari kiamat akan memuliakanmu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan dua peserta Agam Bonya ini. Hasil orang-orang di kelas sipil dan kelas 1 pada saudara Ida Husna di Silakan. Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah
Bani Izzat Adi Al-Alawi beserta Ahlul Bait yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kami. Dan yang kami muliakan Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Dan tak lupa pula kawan-kawan seperjuangan maupun santri putra dan santri putri yang kami cintai dan yang kami sayangi. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin haja hadirat, muslimin haja muslimah, Dewan Juri yang paling terhormat. Kami di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul mewujudkan generasi cerdas dan berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini generasi muda seringkali tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak menggunakan waktu yang mereka miliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Generasi muda sudah banyak sekali yang terjerumus kepada golongan-golongan yang negatif, hingga akibatnya mereka merusak diri mereka sendiri dan merusak orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan dan berbuat baik kamu, karena sesungguhnya Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Hadirin dan teman-teman para penjarimu, jika kita perhatikan generasi muda kita zaman ini, kita akan melihat bahwa mereka lebih asyik dengan menikmati hiburan sesaat yang menyesatkan, lebih suka mabar daripada datang ke pengajian. Betul nggak? Betul nggak? Ya betul lah. Enggak. Mereka lebih suka dipanggil kawan-kawannya untuk jalan-jalan daripada dipanggil orang tuanya untuk bantu-bantu pekerjaan. Nah, untuk hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana agar generasi muda menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia? Salah satunya adalah dimondokkan di pesantren. Seperti kita mondok di pesantren. Nah, di pesantren kita akan diajarkan bagaimana belajar dengan yang baik agar supaya kita selamat di dunia dan di akhir. Karenanya santri pasti berakhlak. Yang tidak berakhlak berarti bukan santri. Berakhlak baik bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tidak meninggalkan salat, membayar zakat, dan puasa di bulan Ramadan. Seperti lagu, jangan bilang kau pemuda kuat,
pintar ke dong. Kalau ini pintar, ya belajar dulu dong. Kalau ada ya kawan, syukur dimakan. Boleh kita ya kawan, menumpang mending. Kalau ada ya kawan, waktu yang panjang. Boleh kita ya kawan, berjumpa lagi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah bisa berkumpul pada malam acara malam ini. Sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan tak lupa pula kepada pengasuh pondok pesantren Nurul Iroh, yakni Kiai Ahmad Fadli Izal Fuadi Al-Alawi SPDI, dan peserta pendukungnya Laura Ahmad Solisang SSY MHI, dan beserta akhirnya yang saya tak diminai saya tak. Dan tak lupa pula kepada wakil pengasuh, yakni Muhammad Laura Abdul Mulia Sosis. kedua sekolah dia, yakni Universitas yang diselenggarakan. Abang Sulaiman. Sedikit saya menjelaskan tentang jasa seorang ibu. Sudah kita ketahui bersama jasa seorang ibu. Sudah kita ketahui bersama jasa seorang ibu begitu besar, mulai dari mengandung, yang mana harus membawa beban 1 sampai 2 kilo, beban sampai 1-2 kilo. Beban
berat 1 sampai 2 kilo. Selama 9 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Kemudian melahirkan Melahirkan dan membesarkan. kenapa yang mana telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan, kita memberikan kita kesehatan dan goyang kepalanya. Kita memberikan kita kesehatan dan semoga dalam perjalanan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran beliau yang kita ikuti akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita berbicara tentang iman Allah, maka satu orang kita akan memilih. Karena segala hal yang kita ikuti kita bisa berjalan menuju depan. Dengan menyadari iman itu, maka manusia akan diberi nikmat Allah, baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani, serta berbagai yang lainnya. Berkaitan dengan berbicara agama yang telah diberikan kepada kita sekalian, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'abbud bi ni'matillahi syukru wa ta'abbud man la yashkuril qalila la yashkuril ghafura man la yashkuril nas la yashkuril wal jama'u wal qur'an." Artinya, membicarakan nikmat Allah itu adalah mensyukuri dan meninggalkannya adalah syukur. Dan orang yang tidak mensyukuri akan yang sedikit berarti tidak mensyukuri yang banyak. Dan orang itu
menggali keberadaan yatim, bagi miskin dan lain sebagainya. Jadi, rasa persatuan kita bisa sedang bersama untuk mewujudkan rasa perdamaian. Dengan yang bisa menyampaikan kepada masyarakat kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.